Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 5. Tim TAM, di video kali ini kami akan membahas 2 contoh perilaku yang sesuai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Kelompok tim TAM beranggotakan saya, Aziza Nurmolinasari, absen 26. Saya Dewi Hana Purnama Wijaya, absen 35. Rekan kami atas nama Alfat Akbar, absen 12. Andre Melanie Taradong, absen 15. Kelompok kami akan membahas perilaku pelaksana dalam pelayanan publik pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Yang pertama adalah adil dan tidak diskriminatif. Adil dan tidak diskriminatif adalah sikap di mana petugas pelayanan publik memberikan pelayanan secara sama kepada setiap penerima layanan tanpa membedakan agama, suku, jenis kelamin, status sosial, atau kepercayaan politik. Selanjutnya yaitu contoh sikap pelayanan publik yang adil dan tidak diskriminatif. Yang pertama ada tidak memberikan perlakuan khusus atau diskriminatif terhadap kelompok tertentu dalam memberikan pelayanan publik. Yang kedua, menyediakan pelayanan yang sama dengan kualitas yang sama kepada semua penerima layanan tanpa membedakan latar belakang atau status sosial mereka. Yang ketiga, melayani semua penerima layanan dengan sikap yang sopan, santun, dan tidak diskriminatif. Yang keempat, mengambil tindakan yang adil dan seimbang terhadap setiap penerima layanan yang mengalami kesulitan atau masalah dengan layanan publik. Tentunya di balik sikap yang adil dan tidak diskriminatif pasti adanya sikap yang bertentangan dengan sikap tersebut. Contohnya yang pertama yaitu diskriminasi. Yang dimaksud diskriminasi adalah penyelenggara pelayanan publik tidak memberikan pelayanan yang sama kepada semua penerima layanan, tetapi melakukan diskriminasi berdasarkan faktor-faktor seperti agama, suku, jenis kelamin, atau status sosial. Yang kedua yaitu ada keterlambatan. Penyelenggara pelayanan publik tidak memberikan pelayanan dengan cepat dan tepat waktu yang dapat menyebabkan ketidakpuasan dan kerugian bagi penerima layanan. Yang ketiga yaitu ada transparan. Penyelenggara pelayanan publik tidak memberikan informasi yang jelas dan mudah dimengerti mengenai standar pelayanan, hak dan kewajiban penerima layanan, serta sarana dan prasarana yang tersedia. Yang selanjutnya adalah tidak responsif. Tidak responsif di sini yaitu penyelenggara pelayanan publik tidak merespon keluhan atau pengaduan dari masyarakat dengan cepat dan adil. Yang selanjutnya itu korupsi. Kebanyakan dari penyelenggara pelayanan publik itu masih ada yang melakukan korupsi, seperti meminta suap atau mengambil keuntungan pribadi dari pelaksanaan pelayanan publik. Yang terakhir yaitu tidak profesional. Penyelenggara pelayanan publik tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup dalam melaksanakan tugasnya yang dapat menyebabkan kesalahan atau ketidakpuasan penerima layanan. Berikut merupakan contoh kasus yang bertentangan dengan perilaku adil dan tidak diskriminatif sesuai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Sapa Warga merupakan program bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat Jawa Barat yang bertujuan memberikan kebutuhan pangan berupa sembako dan vitamin. Pelayanan publik diselenggarakan melalui kantor desa, kemudian disalurkan kepada setiap kepala daerah masing-masing seperti ketua RT dan ketua RW. Namun, berdasarkan hasil observasi terdapat kejanggalan dalam penyaluran bantuan sosial tersebut. Dalam kasus kejanggalan ini tercatat ada beberapa keluarga yang tidak menerima bantuan sosial. Kasus tersebut disebabkan dari kesalahan pendataan yang dilakukan oleh masing-masing ketua RT. Berawal dari pemikiran ketua RT yang dianggap kurang tepat dalam memilih orang-orang sebagai penerima bantuan sosial. Ia menganggap bahwa penerima bantuan sosial adalah orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan ketua RT tersebut. Namun seharusnya keluarga penerima bantuan sosial adalah keluarga yang kurang mencukupi kebutuhannya. Dampak dari kesalahan itu mengakibatkan sejumlah keluarga yang sangat membutuhkan tidak mendapatkan bantuan sosial. Selain itu, ketua RT memanfaatkan program ini dengan mengumpulkan dana sebanyak 10.000 per keluarga yang mendapatkan bantuan sosial dengan alasan untuk proses pendataan. Berikut merupakan contoh video animasi yang bertentangan dengan perilaku adil dan tidak diskriminatif. Pagi Pak RT, mengingat kita ada program Sapa Warga, jadi nanti mungkin Pak RT bisa bagikan vitamin dan makanan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Silakan didata untuk masyarakat mana saja yang mungkin bisa mendapatkan bantuan tersebut. Baik Pak, nanti akan saya data untuk orang-orang yang akan mendapatkan bantuannya. Mungkin saya juga akan meminta bantuan pemuda Karang Taruna dalam program Sapa Warga ini, agar program ini bisa tepat sasaran.
ini ada sembako dan vitamin yang bisa Bapak bagikan untuk warga yang membutuhkan. Siap laksanakan, Pak. Ini sembako dan vitaminnya kalian ambil terlebih dahulu. Tapi jangan sampai ada warga yang tahu kalau kalian sudah mengambil sembako dan vitaminnya. Kalau ada yang nanya, bilang saja kalian mendapatkan bantuan dari desa sebelah atau dari sekolahan. Woi Pak RT, gimana sih? Kok kami belum mendapatkan sembako dan vitaminnya? Katanya yang sudah mendaftar dan membayar 10.000 per keluarga akan mendapatkan bantuan. Tenang, mungkin ada yang salah dengan data yang diberikan Pak Kades. Jadi yang bisa kita ambil dari kedua contoh perilaku yang bertentangan dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah pelayan publik wajib hukumnya memberikan servis terbaik kepada pemohon dengan bersikap ramah dan santun, serta adil dan tidak diskriminatif. Kondisi ideal yang harus kita ambil dari contoh kasus tersebut adalah yang pertama, mengedepankan sikap adil dan tidak diskriminatif. Yang kedua, responsif terhadap keluhan. Yang ketiga, memberikan pelayanan dengan sopan. Lalu yang keempat, memberikan pelayanan yang sama kepada semua penerima layanan. Yang kelima, memberikan pelayanan dengan tepat waktu. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah transparan. Santun dan ramah. Santun dan ramah, sikap pelayanan publik yang santun dan ramah adalah sikap di mana petugas pelayanan publik memberikan pelayanan dengan sopan, ramah, dan menghargai penerima layanan. Sikap santun dan ramah ini mencakup tindakan dan perilaku yang sopan, menghargai, dan memperlakukan masyarakat dengan baik. Contoh sikap pelayanan publik yang santun dan ramah. Menyapa dan memberi salam dengan sopan, serta mengucapkan terima kasih kepada penerima layanan. Yang kedua, mendengarkan keluhan atau masalah yang dihadapi penerima layanan dengan penuh perhatian dan memberikan solusi yang tepat dan ramah. Yang ketiga, menjelaskan dengan sabar dan jelas tentang persyaratan dan prosedur layanan publik, serta memberikan informasi yang diperlukan. 4. Menjaga tata tertib dan kerapian lingkungan kerja, sehingga menciptakan lingkungan yang nyaman dan kondusif bagi masyarakat. 5. Memperlakukan semua penerima layanan dengan sama, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan status sosial. Tentunya, di balik sikap pelayanan publik yang santun dan ramah, pasti ada yang bertentangan dengan sikap tersebut. Yang pertama yaitu bersikap kasar atau tidak sopan dalam memberikan layanan kepada penerima layanan. Yang kedua, mengabaikan atau tidak mendengarkan dengan baik apa yang diinginkan oleh penerima layanan. Yang ketiga, tidak bersikap sabar atau tidak mengambil waktu yang cukup dalam memberikan penjelasan atau bantuan kepada penerima layanan. Yang keempat, menggunakan bahasa atau kata-kata yang kasar atau tidak pantas dalam berkomunikasi dengan penerima layanan. Yang kelima, tidak memberikan informasi yang jelas atau tidak memberikan solusi yang memadai untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh penerima layanan. Yang terakhir yaitu meremehkan atau merendahkan penerima layanan, misalnya dengan menertawakan atau menghina secara verbal atau non-verbal. Contoh perilaku kedua yang sesuai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu santun dan ramah. Sebut saja Anis, ia merasa tak puas hati atas layanan publik yang ia terima. Niat semula Anis hanya ingin mengurus permohonan cetak ulang kartu keluarga, karena atas ketidaksengajaannya ia tidak dapat menemukan lagi dokumen tersebut dan bermaksud mengakses layanan di Duscapil Banjarmasin. Menurut Anis, meski layanan yang ia urus sudah ia dapatkan, namun ia merasa perlu ada perbaikan layanan dari UPT tersebut, khususnya pada petugas penyelenggara layanan. Anis merasa layanan yang ia dapatkan menjadi horor dan tidak menghadirkan rasa nyaman bagi publik. Akhirnya publik menjadi takut dan kecewa. Atas kejadian tersebut, Anis memutuskan untuk melaporkan ke Ombudsman Kalsel. Berikut merupakan contoh video animasi yang bertentangan dengan perilaku santun dan ramah. Pagi Mas, saya mau urus kartu keluarga yang hilang, tapi saya belum membuat surat keterangan dari kepolisian. Apakah nanti bisa menyusul? Gak bisa, Bu. Balik lagi aja besok. Udah nunggu lama, tapi responnya kagak niat. Selamat pagi, ada yang bisa dibantu, Bu? Saya mau melaporkan salah satu kejadian yang tidak mengenakan di salah satu UPT, Bu. Saya ingin mengurus kartu keluarga yang hilang, tapi saya tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari petugas pelayan tersebut. Baik Bu, mari saya antar untuk lengkapi berkas laporan Ibu.
Kondisi ideal yang harusnya dilakukan oleh seorang pelayan publik dari contoh kasus tersebut adalah: yang pertama, menerima keluhan atau masalah penerima layanan dengan sabar dan memberikan perhatian yang cukup. Kedua, mengucapkan salam dan menyapa dengan ramah serta mengenali nama penerima layanan saat memberikan layanan. Yang ketiga, menjelaskan dengan jelas dan tepat tentang persyaratan dan prosedur layanan imigrasi serta memberikan informasi yang akurat dan memadai. Yang keempat, memberikan bantuan atau solusi yang tepat dan akurat terhadap keluhan atau masalah yang dihadapi penerima layanan. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari dua perilaku tersebut adalah: dengan mengedepankan sikap pelayanan publik yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik, para petugas pelayanan publik dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih ramah dan menyenangkan bagi semua penerima layanan. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penyelenggara pelayanan publik, serta membantu membangun negara yang lebih baik. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.